Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Febriani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas ABI semester 1. Di sini saya akan menceritakan awal mula adanya penyebutan harta karun. Jadi, ada seorang yang bernama Korun, dia dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Padahal, sebelumnya hidup si Korun ini sangat miskin. Dia tidak dapat menafkahi anaknya yang jumlahnya sangat banyak. Bosan sama keadaannya yang miskin, si Korun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah mau memberikan kekayaan yang berlimpah kepada si Korun. Nah, Nabi Musa ini langsung menyetujui permintaan si Korun karena Nabi Musa tahu bahwa si Korun ini adalah seseorang yang sangat soleh dan taat beribadah. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa, si Korun diberikan kekayaan yang berlimpah. Allah memberikan ribuan gudang yang berisi harta yang berisikan emas dan perak kepada si Korun. Namun, dalam surat Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa si Korun ini pernah pamer kekayaannya. Dia keluar menggunakan pakaian yang sangat mewah. Diiringi oleh 600 pelayan yang terdiri dari 300 orang perempuan dan 300 orang pelayan laki-laki. Tidak hanya itu, dia juga dikelilingi oleh 4.000 pelayan, 4.000 pengawal, dan 4.000 binatang ternak yang sehat-sehat plus 60 ekor unta yang ditugaskan untuk membawa kunci-kunci gudang kekayaannya si Korun. Nah, namun sayangnya setelah si Korun diberikan kekayaan yang sangat berlimpah ini, si Korun menjadi sombong. Dia pun memfitnah Nabi Musa. Jadi pada suatu hari Nabi Musa diperintahkan untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa mengutus salah seorang pengikutnya untuk mendatangi si Korun untuk mengambil sebagian dari harta si Korun. Nah, ketika sampai pengikut Nabi Musa kepada si Korun ini marah-marah. Dia tidak ingin memberikan sedikit pun harta kekayaannya untuk zakat tersebut. Karena si Korun merasa bahwa kekayaan yang dia miliki saat ini adalah hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri, tidak ada kaitannya dengan siapapun, tidak ada kaitannya dengan Allah dan tidak ada kaitannya dengan dewa-dewa manapun. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Musa difitnah oleh si Korun ini. Jadi pada suatu hari si Korun ini membayar seorang wanita untuk mengakui bahwa dia telah dihamili oleh Nabi Musa. Jadi ketika Bani Israel sedang berkumpul, si Korun pun berkata, "Wahai Bani Israel, Musa yang kalian anggap orang baik dan kalian anggap sebagai nabi ini adalah bahwasanya tidak demikian. Bahkan ternyata dia telah menghamili wanita ini." Begitu kata si Korun. Mendengar itu, Nabi Musa merasa sedih dan Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah agar Allah membuktikan kebenaran yang sesungguhnya bahwa yang dikatakan oleh si Korun ini adalah fitnah. Akhirnya Allah pun membuktikan kekuasaannya. Lidah si wanita ini menjadi keluh dan dia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia berucap yang sebenarnya, kata wanita ini, yang dikatakan oleh Korun ini tidak benar. Musa tidak melakukan apa-apa kepada saya. Musa ini adalah orang yang sangat baik. Saya dibayar oleh Korun untuk mengakui bahwa saya telah dihamili oleh Nabi Musa. Begitu kata wanita tersebut. Mendengar ucapan wanita tersebut, Nabi Musa langsung sujud syukur kepada Allah. Tapi si Korun ini malah menantang Nabi Musa. Dia menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama bahwa siapa yang doanya dikabulkan, maka itu yang harus diikuti. Si Korun berdoa, "Wahai dewa penguasa jagat raya, matikanlah Musa saat ini juga." Tetapi Nabi Musa tetap tidak meninggal, beliau tetap berdiri tegak. Nah, akhirnya Nabi Musa pun berdoa, "Wahai bumi, tenggelamkanlah si Korun beserta kekayaannya." Nah, seketika bumi berguncang, akhirnya bumi terbelah, si Korun dan kekayaannya tenggelam. Jadi itulah sebabnya kenapa adanya penyebutan harta karun. Jadi dari cerita si Korun ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan kita tidak boleh sombong dengan keadaan kita yang telah kita dapatkan saat itu gitu.
Nah, jadi buat kalian yang mau baca-baca cerita si Korun ini, kalian bisa baca Quran surat Al-Qasas ayat 76 dan Al-Ankabut ayat 39 sampai 40. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.